Surabaya panas banget. Aku lagi mau pergi ke hotel. Acara segera dimulai untuk conference kemenangan Mimiles. Sambil ngobrol, Pak. Yes. Ya, silakan teman-teman yang wartawan silakan. Sambil ngobrol sebelah. Oh iya, apa? Oh iya. Ini putusan PKPU-nya. Tes. Teman-teman media sudah kumpul semua ya? Sudah. Baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu kami sampaikan kepada teman-teman media bahwa kami dari tim lawyer kantor hukum Susilo Aribowo dan rekan yang beralamat di Jakarta. Nah, pada hari ini kita mau memberikan tanggapan atas permintaan rekan-rekan wartawan berkaitan dengan perkara yang kami hadapi, yang pada minggu yang lalu sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu atas terdakwa Kamal Tarakan atau Sanjay yang sudah diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Saya banyak menerima telepon dari teman-teman wartawan untuk dimintai tanggapan atau konfirmasi berkaitan dengan putusan tersebut, karena teman-teman wartawan juga sudah minta tanggapan dari kepolisian, Polda Jatim, dan juga dari Kejaksaan Tinggi. Nah, kita perlu memberikan tanggapan sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Jadi kita tidak akan keluar dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin teman-teman bisa menanyakan kepada tim. Saya perkenalkan dulu. Yang paling kiri itu adalah Bapak Gunadi. Kemudian sebelah saya ini Bapak Sigit. Kemudian saya sendiri Pak Musayin. Kemudian sebelah kanan saya ini Bu Utami. Kemudian ada Bu Doli dan ada Bu Karolin. Ini semua tergabung dalam kantor hukum Susilo Aribowo dan rekan yang hadir di sana. Baik, mungkin ada yang bertanya, nanti kita langsung aja kita jelaskan materinya. Kalau nanti mungkin bisa yang memberikan keterangan bisa Pak Sigit, bisa Pak Gunadi, atau bisa saya. Ya, silakan. Dari mana, Mas? Saya Billy dari TV Ban, Pak. Dari TV Ban. Ya, silakan, Mas. Monggo, Pak. Dengan kondisi bebas itu, Pak, apakah sudah terdakwa Pak Sanjay, apakah sudah keluar? Terus yang kedua, Pak, Kejati tadi mengatakan bahwa terkait dengan pengembalian aset penetapan dari hakim, jaksa akan melakukan perlawanan, Pak. Tanggapannya seperti apa? Baik, saya jawab dulu ya. Sebagaimana yang tertuang di dalam amar putusan majelis hakim, karena terdakwa bebas, maka kemudian diperintahkan jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan sesaat setelah putusan dibacakan. Dan itu diputuskan pada hari Kamis. Kemudian kita juga pada hari itu juga sudah mengeluarkan terdakwa dari tahanan Polrestabes Surabaya.
Jadi sudah dilakukan eksekusi. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman JPU yang melaksanakan putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian terkait tadi pertanyaan kedua yang berkaitan dengan penetapan, memang ada penetapan dari majelis hakim sebelum putusan dilaksanakan. Itu ada pengembalian terhadap uang dan barang yang tidak terkait langsung dengan PT Kam-Enkam. Jadi itu uang milik pribadi dari istrinya Pak Kamal, kemudian dari beberapa orang yang memang tidak ada hubungan secara langsung dengan PT Kam-Enkam. Maka kemudian itu majelis hakim setelah mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi dan sebagainya, maka kemudian mempertimbangkan permohonan kami itu dirilis atau mohon untuk dikeluarkan, diminta untuk dikeluarkan. Nah, kaitannya dengan kewenangan JPU untuk melaksanakan itu memang sudah diatur di dalam undang-undang ya, baik itu di undang-undang kejaksaan sendiri. Memang JPU itu sebagai eksekutor yang harus melaksanakan penetapan maupun putusan pengadilan. Nah, kalau bicara tentang penetapan itu sebenarnya tidak ada satu aturan hukum pun yang di dalam KUHP maupun dalam undang-undang kejaksaan sendiri itu yang mengatur bahwa jaksa itu dapat melakukan perlawanan terhadap penetapan. Itu tidak ada. Saya sampai saat ini belum menemukan tentang dasar hukumnya. Nah, kalau kemudian sekarang seperti yang saudara tanyakan, sampaikan tadi, JPU itu melakukan perlawanan, berarti jaksa itu melakukan perlawanan terhadap undang-undang kejaksaan itu sendiri. Terserah nanti bagaimana tanggapan dari pimpinannya kejaksaan tinggi itu, bagaimana anggap itu kewenangan mereka. Yang jelas saya sampaikan bahwa tidak ada aturan apapun bahwa penetapan itu bisa dilawan. Kalau putusan itu dia bisa banding, bisa kasasi, bisa PK dan sebagainya. Tapi terhadap penetapan itu tidak ada payung hukum yang mendasari bahwa JPU itu melakukan perlawanan. Itu belum pernah kita temukan itu. Okay. Jadi itu Mas, pertanyaan sampai sudah saja. Untuk selanjutnya Pak Sigit yang lain-lain bisa ditanyakan ke beliau. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya hanya akan menambahkan sedikit terkait penetapan. Tadi telah dijelaskan oleh Pak rekan kami, Pak Musadi, ya, bahwa penetapan itu sendiri itu kalau tidak salah sudah ditetapkan 2 minggu yang lalu, tanggal 14 November ya? Tanggal 14 September 2020. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang undang-undang, kita bicara tentang ketentuan hukum. Sudah disebutkan tadi bahwa jaksa harusnya hanya bertindak selaku eksekutor. Dia melaksanakan. Tapi apa yang terjadi? Ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 minggu lebih, tapi itu tidak dilaksanakan. Malah itu dari teman-teman akan melakukan perlawanan. Monggo, meskipun dalam pemahaman kami tidak ada upaya itu yang bisa dilakukan, karena itu harus dilaksanakan oleh jaksa. Itu hanya terkait untuk penetapan. Mungkin ada yang lain dari teman-teman? Pak, untuk tolong dikenalkan dulu Pak. Dari Transmedia, Pak Wahyu. Kalau di Jawa Timur sendiri apakah juga akan mengajukan gugatan terhadap kepolisian daerah Jawa Timur, Pak? Mengingat ini kan kasusnya menjadi perhatian publik dan akhirnya memutuskan bebas. Siapa yang akan mengajukan gugatan? Mungkin pihak konsorsium dari Memiles sendiri atau dari member-member, Pak? Begini, dalam minggu kemarin itu sudah diputus